Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ya jema'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas karya Tuhan Yang Maha Esa, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada malam hari ini. Shalawat berserta salam tak pernah kita lupa kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum memulai agenda 1 jam lebih dekat bersama Kak Waskito dan Kak Hamzah, marilah kita bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak pepatah mengatakan bagaimana bisa sayang kalau tak kenal. Karena hal itu, maka perkenalkanlah nama saya Sera Jelita, biasa dipanggil Ara, merupakan perempuan kece dan penuh beban hidup dan pikiran selaku moderator agenda kita pada hari ini, yaitu 1 jam lebih dekat dengan pemateri yang luar biasa kece, badai, dan paling tampan seantero galaksi raya. Kakak yang baik hati, Bak Cinderella, Kak Waskito yang merupakan Menteri Kementerian Dalam Negeri BEM KBM Unip, dan kakak kita yang bersemangat dan selalu banyak tekanan deadline ini, yaitu Kakak Ibnu Hamzah, merupakan Menteri Media dan Informasi. Kedua menteri ini jelas sangat sering sekali terlihat wajahnya, entah itu di pamflet, poster, dan segala macam jenis acara. Tapi mungkin masih banyak sekali ya kayaknya yang belum kenal sama menteri-menteri kita malam ini. Jadi selanjutnya saya selaku moderator akan memberitakan sedikit banyak rahasia besar kepada seluruh rekan-rekan yang ada di sini. Langsung aja nih. Bisalah kita sapa dulu Kak Waskitonya. Halo, Assalamualaikum Kak Waskito, selamat malam. Udah join belum Kak Waskitonya? Udah. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Apa kabar Kak? Ya? Cek. Masuk nggak suaranya? Oke, masuk Kak. Aduh, iya. Selamat malam Kak, apa kabar? Alhamdulillah, ini lagi posisi hujan nih, kurang jelas nih ya. Mohon maaf ya kalau nanti banyak nggak jelasnya nih. Oke. Ini manggilnya Kak Waskito, apa Kak Kikit nih? Kak Kikit aja ya. Nah, Kak Kikit aja, oke. Mungkin bisa nih moderator puterin CV tentang Kak Waskito nih ya. Oke, terima kasih moderator. Boleh nih teman-teman sapa Kak Kikit dulu. Halo Kak Kikit, selamat malam. Hujan nih di tempat Kak Kikit. Mungkin cuacanya lagi nggak mendukung nih. Lagi hujan juga. Halo Kak Kikit. Halo Zulfan. Halo Kikit. Nah, oke. Lah mulai ikan hiu. Ini udah mulai nih Kak Deanya, ikan hiu nih. Oke, kita baca dari CV-nya Kak Kikit ya. Kak Waskita ini yang akrab dan mungkin sering kita panggil Kak Kiki. Kak Kiki ini lahir pada Tugurejo tanggal 16 April 1999. Alamat kosnya di Pematang Gubernur. Oh, mungkin buat teman-teman yang mau berkunjung atau main mungkin minta foto-foto bareng sama Kak Waskito, boleh banget datang ke kosannya langsung. Ini udah ada langsung loh, tertera alamat kos Pematang Gubernur. Oke. Buat teman-teman yang masih kepo dan penasaran sama Kak Kikit, mungkin bisa langsung di follow Instagram Kak Kikit. Ini ada Instagramnya. Instagramnya ada di sini. Instagramnya Waskito Rahman. Dan Facebooknya ada, mungkin yang buat kepo-kepo sama foto-foto zaman dulu Kak Kikit bisa langsung di admit nih, Alzam Kikit Rahman. YouTube-nya mungkin bisa juga di subscribe Waskito Rahman. Motonya berlomba-lomba lah dalam berbuat kebaikan. Nah, wah keren banget nih. Selanjutnya itu Kak Kikit ini memiliki riwayat organisasi, pengurus FRK, pengurus aksi FKSI 2018, pengurus SKT FKSI 2018 sampai 2019, Kadip Infofmed BOKSI 2018-2019, anggota Komisi 2 DPM FEB KBM Unip tahun 2019 sampai 2020, Ketua Umum DPM FEB KBM Unip tahun 2020, Koordinator FL2 MEI Provinsi Bengkulu, Menteri Dalam Negeri BEM KBM Unip tahun 2021, dan Koordinator SIAR Komik tahun 2022. Wah, banyak banget nih ya riwayat organisasinya. Untuk pencapaiannya, beasiswa fakultas tahun 2017 maksudnya, beasiswa PPA 2018 dan 2019, beasiswa Kemendikbud tahun 2021, juara 1 Liga Edward Sandi Cup Kepayan 2018, runner-up Himap X
Expo tahun 2019 Duta Wirausaha Unip 2021 dan pemenang lomba FYCVLPM PPM Unip. Wah, banyak banget ini. Banyak sekali pencapaian dan riwayat organisasi dari Kak Waskito. Bisa nih Kak dijelasin dulu, atau ada yang mau disampaikan sepatah dua patah, banyak juga nggak apa-apa buat rekan-rekan SJLD malam ini. Kepada Kak Kikit, saya persilakan. Mungkin bisa menjelaskan sedikit pengalaman-pengalaman dan riwayat organisasi dari Kak Kikit. Pak Kak Kikit sudah hilang? Atau tenggelam lagi nih? Terlemparkan akibat sinyal? Oke, Kak Kikit terlempar ternyata teman-teman. Oke, ada kok. Oke, pada Kak Kikit, Ara persilakan nih Kak, buat ceritain sedikit tentang pengalaman riwayat organisasi dan pencapaiannya. Cek. Ini tadi mohon maaf ya agak keputus tadi. Ini menyesuaikan tempat. Ini kakak masih di Seluma ya, baru sampai. Apa tadi? Boleh Oke, ulangi lagi bisa nih ceritain instruksinya? tentang riwayat organisasinya, pencapaian-pencapaiannya, mungkin bisa sedikit sepatah dua patah lah kakak beritahukan ke kami, ceritain pengalaman-pengalaman organisasinya. Oh, pengalaman organisasi ya? Iya. Astagfirullah, aduh suaranya ini putus-putus nih. Cek gimana? Jelas suara kakak? Jelas Insya Allah banget. ya. Jelas Kak. Jelas kok, jelas. Banget. Insya Allah. Ini alhamdulillah juga teman-teman nih dari Kemendagri cukup banyak. Tapi siapa ini ya? Lupa nih. Nah, ini ya apa tadi? Pengalaman organisasi ya. Tadi udah dilihat ya di slide CV ya. Udah dilihat di slide CV dan nggak terlalu banyak sih. Nggak terlalu banyak. Tapi apa ya? Komitmen lah intinya. Komitmen tapi didalami. Sedikit tapi kalau ditanamkan itu banyak pengorbanannya ya. Daripada banyak-banyak tapi nggak fokus nggak serius tuh sama aja gitu ya. Terus untuk apa ya prestasi juga nggak terlalu banyak karena memang nggak hobi apa ya nggak hobi adventure terkait dengan prestasi keilmuan, nggak terlalu hobi, cuman lagi merintis ya karena nggak salah juga kalau ternyata banyak prestasi ya, memang nggak salah, malah bermanfaat. Mungkin kalau di bisnis ya itu hobinya dan juga memang jurusan manajemen itu harus dituntut untuk terus berbisnis. Itu ya Ara ya. Oke, keren banget nih sudah jelasin beberapa tentang CV-nya. Mungkin gangguan sinyal juga ya kan di tempat Kak Kikitnya belum pulang. Kak Kikit sekarang lagi di mana ya Kak? Lagi di Seluma, baru sampai aja. Oke, Hujanan. capek banget nih ya, dingin-dingin, hujan-hujan, seharusnya ngopi sambil makan gorengan malam ini, ditraktir sama Bang Hamzah seharusnya di kosan Bang Hamzah dong, biar bisa makan gorengan sama minum kopi gitu kan. Oke, terima kasih kepada Kak Kikit yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuannya dan sedikit sepatah, dua kata, tiga patah, 1000 kata mungkin ya, untuk tentang CV-CV-nya tadi. Terima kasih kepada Kak Kikit yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada kita semua. Dengan sederet ilmu yang Kakak miliki, menyempatkan diri untuk hadir juga kan di malam ini. Sungguh luar biasa banget ya rekan-rekan sekalian. Jadi setelah penyampaian dari Kak Kikit, tadi kita langsung saja nih pindah ke Kak Hamzah nih ya. Yang ditunggu-tunggu nih ya, Kak Hamzah. Hamzah merupakan Menteri Media dan Informasi yang selalu bersemangat dan memiliki kelebihan yaitu memiliki tekanan deadline. Bercanda nih ya Kak, tekanannya banyak banget nih kayaknya dari tiap menterian. Enggak ada yang bercanda. Oke, ternyata Kak Hamzah ini memiliki rahasia besar nih. Sebelum kita selidiki dan bongkar-bongkar tentang Kak Hamzah, langsung aja nih kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kak Hamzah, selamat malam. Ya, waalaikumsalam. Tes suaranya masuk nggak nih? Jelas banget suaranya. Ya, sip. Baik. Lanjut. Ra. Oke, apa kabar Kak? Dari mana dan apa kabar kegiatan terakhir ini apa gitu kan? Sehat. Tadi habis dari sekre. Biasa kan ada Menteri harus sibuk kan? dikerjain. Menteri sibuk ini nih. Sekre, terus tadi ketemu sama kawan-kawan, diskusi. Itu aja mungkin. Terus sore tadi istirahat, malam persiapan untuk
spesial kegiatan ini. Ya, Sip. itu aja mungkin. Oke, langsung aja nih boleh moderator puterin CV tentang Kak Hamzah. Terima kasih, oke. Oke, langsung aja tambah banyak cakap. Kak Hamzah ini memiliki nama lengkap Ibnu Hamzah Harahap, orang Medan pastinya nih kan. Kita satu marga nih ya, sama-sama marga Harahap gitu kan. Dia lahir pada tanggal 24 Oktober 1999, asal Arga Makmur, Bengkulu Utara. Ini alamat kosnya juga diterterain, berarti dia tuh nyuruh kita buat dateng, buat makan gorengan sama kopi. Bener banget ini, yang mau foto-foto, boleh juga foto-foto sama Kamza, langsung kita serbu ke kosannya. Untuk data diri nih, dari media sosial ada Gmail, Hamzah Sofian, 10@gmail.com. WhatsApp-nya ada, Instagram-nya nih yang mau belum follow, boleh follow banget nih, Hamzah SYN Shin __. Oke, pendidikan. Hamzah merupakan lulusan dari tamatan dari SDN 17 Karangsuci. Lulusan SMPN 1 Bengkulu Utara, lulusan SMA 2 Bengkulu Utara, dan sekarang sebagai mahasiswa Universitas Bengkulu, S1 Akuntansi dan santri Rumah Tafis Impian Ikhwan. Pengalaman yaitu tenaga pengajar di Rumah Al-Quran At-Tartil, Kepala Humas Rumah Al-Quran At-Tartil, Karantina Mahat Qasrul Quran Bogor, desain SMA IT Iqra Kota Bengkulu, memiliki kemampuan teaching, mengajar, desain grafis Photoshop, videografi, Vegas Pro. Ya tentulah secara Kementerian Media dan Informasi gitu kan. Gak mungkin gak punya bakat gitu ya. Secara kan banyak tekanan deadline gitu kan. Oke, organisasi. Wakil Ketua Rohis SMA 2 Bengkulu Utara, Koordinator SKT FKSI FEB 2020, Koordinator SKT UKM Kerohanian 2020, Ketua Dewan Syuro Posma Dewan Penasihat Organisasi IKMA, Kepala Media Informasi Nukleus, Menteri Media dan Informasi BMKBM Unip 2021. Kecil banget tulisannya, mana saya minus ini, aduh. Prestasinya Asisten Pratikum Agama FEB Unip 2018. Delegasi Munas 4 2018 di Univ Jenderal Sudirman, Jawa Tengah. Lalu ini ada juga peserta LDKN Summit 2018 di Univ Indonesia. Lalu ada juga lomba desain poster FKSI 2018. Peserta TFT FCLDK 2020 se-Sumatera, juara 3 desain competition POSEI Sumbaksel 2019, dan penerima beasiswa pastinya UPZ, Fakultas PPA, dan YBM BRI My Scholarship. Scholarship nggak bisa bahasa Inggris saya, jadi sorry lah ya. Enak bahasa Indonesia soalnya. Susah kebelit-kebelit lidah saya nih. Oke, itu aja nih tentang data diri dari Kamza. Mungkin buat teman-teman yang belum punya WhatsApp-nya bisa di-save. Dan juga yang belum follow, boleh banget kalian follow, wajib follow. Karena ini menteri paling kece, ganteng, dan penuh tekanan. Oke. Oke, bisa nih Kak dijelasin dulu mungkin riwayat organisasi, cerita pengalaman, dan bagaimana bisa dapat salah satu beasiswa atau pengalaman organisasi yang didapat selama ini. Saya nih kepada Kamzah, saya persilakan. Ya, masuk ya. Ya, tadi udah dikenalin, perkenalan. Jadi kalau judulnya 1 jam lebih dekat ya. Jadi harapannya 23 jam nggak lebih jauh nanti. Jadi harus lebih dekat lagi nanti. Yang pertama. Yang kedua, ya itu tadi CV-nya. Tapi ya untuk apa kalau nanti panjang-panjang kebermanfaatan yang nggak ada. Jadi PR-nya ya sekedar tulisan aja, itu nggak terlalu menjadi motivasi. Menjadi motivasi itu ketika kita sudah berimpact. Kita juara apa? Dari juara itu kita berimpact apa enggak? Kita pengalamannya apa? Dari ketua kita ada impact-nya atau enggak? Itu aja sih pengalaman. Kalau tadi secara tertulis bisa diingat-ingat aja. Nah, yang penting gimana nanti PR-nya setelah dari CV itu kan, tanggung jawabnya kan. Wah, ternyata juara 1 ya. Oh, ternyata ketua panitia ya. Oh, ternyata ininya. Tapi impact-nya apa ya? Nah, PR-nya ke sana. Oke, itu ya singkat-singkat. Ya, tapi Ara terpukau sekali dengan riwayat-riwayat prestasi dan organisasi yang dimiliki oleh Kak Amza dan Kak Kikit. Jadi ingin berpacu gitu ya kan, makin semangat gitu ya kan. Udah baca-baca juga kan, wih keren ternyata Kak Amza gini. Wah Kak Kikit ternyata memiliki pengalaman gini. Jadi kayak, aduh bisa nih, harus ngalahin menteri sendiri nih. Kemampuannya harus lebih jauh, bagus nih.
Oke, terima kasih kepada Kamza yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada kita semua dengan sederet ilmu, dengan sederet prestasi yang dimiliki, dan juga sudah menyempatkan hadir di acara kita pada malam hari ini. Sungguh luar biasa. Jadi setelah penyampaian dari Kak Ibnu Haza tadi, kita akan buka sesi tanya jawab nih. Banyak banget nih yang mau nanya-nanya, ngulik-ngulik tentang Kak Hamzah dan Kak Kikit nih, mungkin pada kepo ya kan. Siapa sih Kak Kikit, siapa sih Kak Hamzah? Padahal Kak Hamzah ini siapa sih yang nggak kenal gitu ya kan. Oke, kita buka dulu pertanyaannya. Banyak banget nih pertanyaan yang masuk ini, ya Allah, banyak banget seriusan. Oke, pertanyaan pertama buat Kak Kikit. Bagaimana cara kakak menegur staf yang kurang aktif? Apakah staf yang tidak aktif masih perlu dipikirkan dan tidak diberi peringatan atau lebih mengapresiasi staf yang aktif? Oke, ini awas salah jawab loh ya. Ntar ada yang nggak aktif tiba-tiba join langsung, aduh gimana ini? Langsung aja kepada Kak Kikit, saya persilakan. Agak oke ya, cek gimana? Masuk ya suaranya? Agak sensitif sih kalau nanya kayak gini ya. Mungkin banyak teman-teman yang mengira kakak tuh apa ya, sangar ya, cuek ya, keras dan lain sebagainya lah ya. Banyak sekali teman-teman yang pernah lihat kakak itu ya, kalau di DPM FEB itu katanya itu paling ditakuti lah ya, yang ditakuti sama teman-teman BEM karena pengawasannya. Tapi kalau untuk terkait dengan staff ya, kita bedakan forum. Jadi mungkin dari teman-teman Dagri boleh ya kasih pernyataan, apakah di Kemendagri itu keras Kak? Enggak, tentunya enggak ya. Menurut kakak enggak ya, kakak coba membaur karena kakak butuh mereka. Karena kakak sangat butuh mereka, kakak nggak bisa kerja sendiri ya, kakak butuh mereka. Tapi kalau udah di luar forum internal Kemendagri ataupun dengan staf-staf BEM, mungkin udah beda lagi suasananya, beda lagi suhunya, beda lagi cara ngomongnya, retorikanya udah beda lagi. Jadi kalau untuk di kementerian, ya alhamdulillah ya, orang-orangnya welcome, kekeluargaannya luar biasa. Ya, mungkin ada beberapa yang mungkin ada masalah pribadi dan nggak bisa kita paksakan untuk ikut gabung lagi ya. Kita coba buat semacam teguran karena kita ada standar operasionalnya juga. Artinya kita harus mempertahankan dan kita juga harus menseleksi ya. Tapi kita juga melihat dari satu sisi perspektif dari staf itu sendiri. Apakah memang ada masalah yang cukup berat? Apakah memang ada hambatan ataukah ada memang masalah keluarga? Ya kita nggak bisa paksakan kayak gitu, nggak bisa paksakan. Tinggal nanti komitmen dari staf itu untuk mau bertahan atau enggak. Kalau nggak mau ya kayak satu contoh ya, mau mengundurkan diri dan dikasih kejelasan masih diberikan ini waktu seminggu untuk berpikir ulang ya. Kalau mengundurkan diri ya udah, satu orang memang kakak SP3 karena memang dari beliau mengingat mundur ya gitu. Yang selebihnya karena jarang aktif, kakak kasih SP1 tapi dihubungi dulu orang-orangnya dan alhamdulillah satu kembali aktif dan selebihnya belum ada kabar ya. Insya Allah kita mainkan prosedurnya. Yang penting kita nggak bergerak tanpa alasan gitu aja ya. Semoga teman-teman dari staf nggak tersinggung ya terkait ini. Ya nggak harus tersinggung dong, seharusnya kakak, seharusnya malah termotivasi dan lebih sadar diri gitu kan. Seharusnya kita sebagai mahasiswa, apalagi sebagai staf, seharusnya sadar diri bahwasanya kita itu memiliki hak dan kewajiban kita. Seharusnya lebih sadar aja dan lebih semangat. Oke, Kak Waskito ingat Ara nggak sih? Ara dulu tuh salah satu orang yang kakak wawancarai waktu masuk dan berproses di di BEM ini. Masih ingat Ara nggak nih? Masih. Malah kakak lempar di internal ya. Aduh. Ya nggak apa-apa lah ya. Kayaknya internal lebih butuh Hara ini. Oh. Hara dioper ke ini kementerian dong. Hara kayak gini, aduh. Menteri Hara lihat betapa banyak tekanannya dan lihat muka-muka Kamza ini penuh tekanan sekali. Oke, terima kasih dari banyak. Tadi nih. Terima kasih banyak kepada Kak Kikit, yaitu ya mungkin setiap organisasi OKM dan Ormawa itu pasti memiliki SOP-nya masing-masing. Oke, selanjutnya nih pertanyaan untuk Kak Ibnu Hamzah. Kak, apa sih motivasi kakak selalu semangat dalam mendesain? Desain kan mengurus tenaga dan pikiran. Nah, nggak ada orang spesial, dalam kurung wanita ya, yang kasih semangat gitu. Apakah
Kakak pernah suka ke orang kalau ada orang mana ya Kak, sesama anak BEM atau sejurusan. Ini kayaknya kepo banget ini ya. Udah ke menjuru ke pribadi, kok nanya-nanya. Aduh, boleh nih Kak ditanggepin nih. Dan nanyanya nggak nanggung-nanggung, Ra. Banyak pula. Iya, nanyanya nggak nanggung-nanggung, langsung direct. Nanya wanitanya siapa, yang ngasih semangat siapa, kok nggak mau sama ini, anak mana, jurusan mana. Kepo banget ya. Ya, pertama apa tadi Kak coba masuk yang ingat ya. Tadi pertanyaan kenapa semangat mendesain? Yang eh, pertama ini adalah tanggung jawab ya. Tanggung jawab bagaimana kita membangun peradaban di kementerian, membangun kementerian, di kampus, membangun kampus. Jadi mindsetnya di sana. Nah, mindsetnya itu adalah kebermanfaatan. Kalau kakak sih, memang ada masanya dia merasa capek, merasa apa lagi, merasa terpuruk dan lain sebagainya. Tapi mindsetnya adalah ketika kita menganggap ini sudah tanggung jawab, nah itu bagian yang harus kita laksanakan. Sekarang bagaimana cara menyelesaikan tanggung jawab itu? Ada namanya manajemen kementerian. Ada kalau di kementerian Medinfo tuh ada divisinya. Kita kerja tim, ada divisi desain. Yang itu saya coba koordinasi dengan mereka. Ada divisi yang apa videografis, jurnalis dan sebagainya. Yang ini kita manage dengan baik supaya kolaborasinya bagus, supaya berjalan dengan baik. Jadi pertanyaannya kenapa bisa semangat? Ya dibangun rasa rasa kekeluargaannya, bagaimana apa kerja profesional sesuai dengan tupoksi, bagaimana mendesain bukan hanya sekedar menjalankan tanggung jawab. Nah, biasanya ya PR-nya adalah ketika kita sudah mengerjakan apa ya, mengerjakan sesuatu hanya karena ingin selesai, nah pasti kita menjalankannya tidak nyaman. Nah, PR-nya adalah bagaimana menjalankan sesuatu berdasarkan kenyamanan dan menikmati. Nah, PR-nya di sana. Nah, menikmati. Tadi apalagi bagaimana siapa yang menyemangatin? Ya, yang Ya, menyemangatin. adakah wanita katanya di sini? Aduh, ya Allah. Ini aduh, kepo banget nih ya. Orang anak BEM apa enggak katanya? Sejurusan atau gimana? Ini kayak kakaknya nih diinterogasi, bukan lagi pertanyaan biasa ya. Siapa yang nanya? Ngaku, coba ngaku di grup. Rahasiamu aman, Zah. Rahasiamu aman. Hah? Kok gitu, Kit? Aduh, Mulai ini ada mengenai melempar-lempar nih. kerahasiaan ini. Melempar-lempar. Ya, yang pertama yang memotivasi kakak menganggap ya peran orang tua ya. Mungkin jawaban yang tidak teman-teman harapkan. Tapi kakak menganggap orang tua, khususnya ibu, yang membantu memotivasi. PR-nya adalah, nah ini banyak PR nih. Sampai saat ini, orang tua tahu nggak kita di BEM? Orang tua tahu nggak kita ngapain di kampus? Nah, bahkan kakak selalu menyampaikan, saat terpuruk kakak telepon. Saat merasa bahagia menikmati di BEM, kakak menyampaikan dengan orang tua. Saat sedang audiensi, saat sedang demonstrasi, yang barangkali itu sebagai penyemangat. Nah, yang ini kadang kita melewatin, yang kita nomor 2 kan, nomor 3 kan. Nah, yang kakak menganggap inilah yang mungkin jawaban yang tidak teman-teman inginkan. Nah, tapi sampai saat ini peran orang tua, ibu yang selalu mensupport, bahkan kenapa sampai menunda untuk 1 semester, bahkan dia mensupport asal dengan target-target yang pas, ada capaian-capaian yang bagus, yang penilaian itu ada dalam diri kita, bukan berdasarkan penilaian orang lain. Nah, itu sudah terjawab belum ya? Ada yang belum nggak? Udah terjawab banget, betul banget. Peran orang tua tuh sangat penting dalam kehidupan kita. Ketika kita punya beban dalam kegiatan, kita bukan hanya harus menyelesaikan cepat-cepat, aku mau menyelesaikan inilah dengan cepat. Bentuk setelah itu mau lari, nggak mau lagi saya ikut ini, nggak mau lagi saya ikut itu. Tapi seharusnya ketika kita memilih kegiatan, beban ataupun amanah, kita harus di posisi nyaman, karena kenyamanan itu nomor 1.
Bener banget, kenyamanan memang harus nomor satu sih. Karena kalau nggak nyaman kita nanti nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau mau ngapa-ngapain jadinya canggung gitu kan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Terima kasih nih ya Kak Hamzah. Pertanyaan selanjutnya. Untuk Kak Kikit ya, apa rencana dan target planning and goals sehabis masa jabatan mengabdi di BEM saat ini? Apakah Kakak masih pengen lanjut lagi nih 1 tahun di BEM? Boleh dong Kak diceritain. Atau mau nambah jabatan 1 tahun lagi ya kan Kak? Sama serempak angkatan A aja lulusnya. Gimana? Aduh. Boleh langsung jawab ya. Pertanyaannya nih bagus-bagus ya. Kalau dikatakan apa rencana 1 tahun ke depan, ini sebenarnya belum terbesit secara itu sih, karena masih mencoba melengkapi CV dengan ikut lomba ini, ikut lomba itu, ikut organisasi ini, organisasi itu. Tapi kalau untuk rencana 1 tahun ke depan itu kan agak pendek ya, agak pendek jangkanya. Tergantung nanti keputusan di finalnya kan apa ya, secara tidak langsung Allah itu maha bolak-balikan hati ya. Sekarang kita nggak mau apa-apa, kita mau lulus, tapi nggak tahu nanti tiba-tiba apakah memang butuh perjuangan lagi, apakah UNIP sedang baik-baik saja, ataukah UNIP masih membutuhkan kita-kita ini ya, kita-kita ini untuk terus mengabdi, untuk terus memperjuangkan hak-hak mahasiswa. Qadarullah juga. Jadi untuk saat ini insya Allah kakak masih melengkapi. Kalau mau dikatakan semhas ya, sebenarnya kakak apa ya, udah siap bentar lagi kalau mau semhas ya, tapi masih ditahan itu aja. Itu ya Ara ya, insya Allah dapat terjawab tadi ya. Oke, siap Kak. Kalau mau juga nggak apa-apa Kak, rangkap jabatan tahun depan lagi, nambah jabatan, lulus Rempak Ara, angkatan Ara, kan mantep tuh. Aduh. Oke, terima kasih kepada Kak Kikit. Oke, selanjutnya pertanyaan untuk Kak Hamzah nih. Apakah sebentar kita cari dulu yang biar buat Kakak Hamzah pusing gitu kan, karena banyak banget yang nanya sama Kak Hamzah dan Kak Kikit ini. Bagaimana tanggapan Kakak apabila di suatu organisasi itu ada yang terlibat perasaan tak terbalaskan? Aduh, berat-berat banget sih pertanyaan kalian ini. Di suatu departemen misalnya, di suatu departemen atau masih dalam satu divisi, gitu timbul perasaan yang seperti itu, apa yang harus dilakukan supaya suatu organisasi tersebut tidak berantakan karena permasalahan tersebut. Berat ya permasalahannya. Jadi, aduh, mungkin langsung ada lemparin ke Kak Hamzah aja lah. Kok pertanyaannya gini-gini ya? Berat sekali pertanyaannya, beneran. Yang pertama, bahkan ada ya bahasa-bahasa etos-etos kerja organisasi gitu kan. Organisasi itu bagusnya apa? Etos kerjanya seperti apa sih? Kekeluargaan atau profesional? Bahkan ada yang bahkan menganggap ini sebagai versus kekeluargaan versus ke profesional. Kami mah etos kerja kami kekeluargaan, kami mah profesional. Yang kakak menganggap ini nggak harusnya nggak diversuskan, tapi dikolaborasikan. Nah, bagi PR ini titik tekannya adalah kadang tuh kita merasa bahwa kekeluargaan dan profesional itu tidak bisa membedakan, sehingga muncul tadi yang ya apa ada timbul perasaan dan lain sebagainya, merasa lebih, yang seharusnya ini kita harus profesional dong, antara staf dengan ketua panitia dengan sekretaris, sekretaris dengan menteri, CEO dengan kepala departemen dan PJ-PJ-nya. PR-nya adalah bagaimana kita profesional begitu. Nah, ketika ini sudah kita maksimalkan, ya bisa kayak gitu kita menghalangin yang tentunya jika menghambat, dan kemungkinan pasti menghambat karena bakal ujungnya adalah menghambat kinerja, menghambat gerak kementerian, nanti bisa jadi clash, slow respon, susah dihubungin, atau ketika ditanya jawabannya hanya sekedar menjawab, tidak solutif, tidak menyampaikan ide. Nah, menurut kakak profesional lah ketika kita di BEM, kita sebagai wajahnya mahasiswa tingkat universitas, bukan jabatannya, bahkan staf pun dituntut untuk profesional. Karena di balik teman-teman tuh ada nama BEM, yang kadang tuh orang spesies ini kan iseng aja.
nanya tentang apa ke staf. Yang dianggap staf tuh harus tahu semua, walaupun nggak semuanya tahu. Nah, di sana kan harus profesional. Nah, kita harus membedakan antara profesional dengan problem-problem pribadi yang harus diselesaikan. Ya, tuh. Oke, setuju banget sama pendapat Kamza bahwasannya ketika kita berada di suatu organisasi ataupun ormawa ataupun pokoknya di dalam lingkup yang memiliki sebuah komitmen dan tujuan yang sama, kita tidak seharusnya membawa masalah pribadi kita ke dalam organisasi kita karena kita harus memiliki sifat profesional. Benar banget kata Kak Hamza. Setuju deh kalau gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan untuk Kak Kikit nih ya. Pertanyaan untuk Kak Kikit. Kak Kikit, kan banyak organisasi tuh pulang pergi Bengkulu ke Payang. Gimana kok tahu pulang pergi ke Payang? Duh, gimana kok tahu? Aduh, siapa ini? Gimana caranya bagi waktu kakak? Kasih tips dong kak, biar bisa bagi waktu antara kegiatan di Bengkulu dan di kegiatan di Kepayang. Oke, kepada Kak Kikit, saya persilakan. Aduh, ini sering ya pertanyaan nih. Kemarin kakak ngisi di FMIPA terkait kewirausahaan, prestasi dan juga terkait organisasi. Rata-rata pertanyaannya ya, bagaimana sih kak cara bagi waktu? Simple sih sebenarnya. Jawabannya adalah komitmen. Sebenarnya jawabannya komitmen. Kalian merasa sibuk mungkin ya salah satu. Contohnya kakak hari ini pagi tadi dari jam 6:30 itu prepare mengunjungi calon rektor 1, 2, 3 diskusi dan minta tanda tangan. Habis itu audiensi ke Dishub. Habis itu habis setengah hari itu audiensi ke Dinas Pertanian. Langsung, ini kakak masih pakai alma mater, langsung ke Seluma ngambil alat untuk diikutkan lomba. Simpel ya jawabannya. Kalau ditanya, Kak, gimana bisa pergi ke Bengkulu, ke Pahiyang? Coba kalau kalian merasa sibuk, coba kalian buat jadwalnya aja. Jadwalnya dan juga dari jadwal itu buat skala prioritas ya. Contohnya rapat kementerian, kalian buat merah ya. Berarti itu prioritas utama. Terus jogging, kalian buat hijau. Kuning ya, prioritas kedua. Terus yang hijau contohnya kumpul bareng teman-teman deh. Itu prioritas ketiga. Artinya saat prioritas-prioritas itu tabrakan, ya tinggal pilih aja skala prioritasnya apa. Namun kalau kakak memang sengaja mengkosongkan jadwal di hari Sabtu dan Minggu, namun itu tidak full. Artinya kalau ada agenda-agenda penting masih bisa ditinggalkan karena bisnis kakak itu terkait dengan pertanian yang notabene tidak butuh waktu full. Ini kakak belum balik selama kurang lebih 10 harian. Belum tergang tuh pertanian di dusun, tapi masih aman. Karena apa? Karena itu tadi sistemnya. Kita juga harus belajar sistem pertaniannya. Kita juga harus menganalisis kelebihan, kekurangan, obat, dan lain sebagainya. Artinya komitmen itu jadi kunci utama sih kalau bagi kakak. Kalian merasa sibuk, ada yang jauh lebih sibuk lagi. Kakak di sini sibuk, ada yang jauh lebih sibuk lagi. Tapi mereka bisa kayak gitu. Itu karena mereka berkomitmen untuk terus menjalankan kegiatan-kegiatan dan agenda mereka secara simultan dan signifikan, secara terus-menerus, dan mereka menganggapnya ini biasa aja, santuy, kalem, jalani aja kayak gitu, gak usah banyak alasan. Kalau banyak alasannya, kalian hanya mengeluarkan kata-kata, tapi kalian tidak melakukan tindakan. Tapi dibalik kebanyakan tindakan, saat kalian sibuk, diam aja kayak gitu, gak usah diluapkan. Itu adalah bentuk ekspresi kelemahan kalian saat kalian sibuk, kalian ungkapkan kayak gitu. Santuy aja, dipendam, tapi kita lakukan dan kita aksi dengan berperan nyata dan terus menjalankan agenda-agenda itu semaksimal mungkin. Oke ya, itu ya. Semoga dapat menjawab ya, Ara ya. Bener banget, kita berarti harus pelan-pelan, harus santai, dan harus pandai-pandai atur waktu antara main, organisasi, waktu keluarga. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, buat Kak Hamzah. Apakah kakak pernah kepikiran atau sempat punya target sebelum menjabat sebagai Menteri Media dan Informasi BMK Unip di kampus saat ini? Apa kesulitan di lapangan yang sering kakak jumpai? Kalau boleh tukar jabatan, kakak pengen jadi menteri di kementerian apa nih kira-kira ya? Ya langsung aja nih kepada Kak Hamzah, ada persilakan. Selalu banyak pertanyaannya. Yang pertama,
target ada pasti awal-awal mahasiswa, bagaimana biasanya kalau kita ngikut trainer, ikut workshop, mahasiswa baru harus memiliki target, mahasiswa baru harus memiliki checklist. Bahkan apa, kalau kalau realnya tuh biasanya Pak ditempelin, didindingin, ditulis di note di buku. Nah, ada bahkan sudah sampai 2030. Kalau teman-teman pernah lihat tulisan kakak di Snap IG dulu, bahkan sudah menyusun proposal kehidupan 2021, kakak nyusun 2020, 21 sampai 2030. Menyusun 10 tahun ke depan. Ada, ternyata qadarullah. Pak Tere, Presiden Mahasiswa meminta untuk menjadi tanggung jawab, menjadi Menteri Media. Ya, pertimbangan panjang sekali, ya memutuskan menerima, yang akhirnya target itu kita schedule lagi, rubah lagi. Ternyata ketika sudah ada di BEM, di kementerian, baru ternyata ada loh target-target yang kosong mungkin yang belum kita pakai, yang belum kita ambil sisi-sisi yang kosong-kosong ini, sehingga menyusun target baru. Tidak apa-apa, menyusun target baru itu biasa. Jangan kita terlalu idealis terhadap target. Saya nggak mau menerima ini karena saya sudah ini. Saya nggak mau menerima ini karena saya sudah menyusun ini jauh-jauh. Impact-nya bukan di sana, tapi seberapa berdampak dari target. Seberapa. Kalau dampaknya lebih banyak, it's okay. Kalau dampaknya lebih luas, it's okay. Tinggal disusun lagi. Disusun lagi yang berantakan dalam bentuk karya tulis, dalam bentuk buku, dalam bentuk tempel-tempel, atau dalam bentuk apa yang kita ingat misalnya. Nah, terus pertanyaannya, apa yang bisa apa tadi kesulitan di Kementerian Media dan Informasi? Tentu setiap kementerian punya problematika masing-masing. Ada apa sebab dan ada akibat dan ada solusi dari setiap kementerian masing-masing. Mungkin kalau Kementerian Media dan Informasi itu berkaitan dengan bagaimana kita harus kebal hati, misalnya menerima kritikan berkaitan dengan apa yang terjadi di luar, terus bagaimana kita siap bekerja. Ya, dianggap kita itu udah miliknya BEM. Kalau jam 11 malam ditelepon disuruh ngedesain, ya ngedesain. Nggak ada waktu lagi. Harus kita buat. Nah, itu problematikanya. Bagaimana kita bisa maksimalkan itu. Mendesain, mengkonsepkan, mengeliput, merilis. Yang itu problematikanya berbeda-beda. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kakak sangat menghargai kerja tim sebenarnya. Bagaimana peran kerja-kerja tim ini bisa kita maksimalkan. Nah, tentu banyak kekurangan ketika kerja tim yang banyak sekali keluhan-keluhan itu harus kita counter juga. Bagaimana kita hadir di sana. Terus ketika pertanyaan apa tadi? Kalau ingin jadi Iya, menteri kalau apa? misalnya ditawarin lagi nih, kira-kira mau di kementerian mana kira-kira? Mungkin mencoba ya, bukan bermaksud artinya kalau dijawab nanti 2 periode nggak lulus Kak, nanti. Aku langsung batu denger jadi 2 periode. Nah, Aduh, serem parah dia lulusnya sama Kak Kiki, sama jadi kamu. mungkin jadi mungkin yang cukup penasaran apa ya? Semuanya bagus mungkin semua kementerian, cuman biasanya kan kita tuh punya basic masing-masing ya. Kadang kita walaupun kementeriannya bagus tapi nggak basic nggak bisa juga. Makanya biasanya kalau kakak KPKK bagaimana mendidik seorang pemperadaban ya ketika masa sekarang ini sangat dibutuhkan bahkan menjadi tantangan. KPKK mendidik mahasiswa kritis. Bagaimana 2 tahun ini kita lihat apa yang kita bisa maksimalkan ketika masa online kayak gini. Yang itu yang harus kita pikirkan sebenarnya masa digital kayak gini kan online semua. Termasuk ekobis mungkin ya, ekobis. Bahkan kakak tertarik juga bagaimana ya ternyata penting loh dunia marketing sekarang ini.
marketing digital, bagaimana cara berbisnis. Ternyata selain kita berbisnis fisik, ternyata ada loh yang mungkin belum kita sentuh. Marketing digital, bagaimana memaksimalkan media sosial, bagaimana meyakinkan pelanggan. Nah, sepertinya cukup penasaran ketika di situ. Ya, kayak gitu. Oke, terima kasih banyak kepada Kamza. Jadi bener banget kata Kamza. Jadi kita itu harus buat buku impian gitu buat ditempel. Kayak misalnya bermimpi jadi ini. Buat 1000 impian kita tempel di dinding-dinding atau kita tempel ada pakai apa ya, kayak gabus-gabus gitu biar kita ingat kalau bangun tidur bahwasannya kita harus jadi kayak gini, kita harus jadi kayak gitu. Jadi bener banget apa yang disampaikan dari Kak Hamzah. Mungkin pertanyaan terakhir nih buat Kak Kikit. Pertama, salut banget sama Kak Kikit bisa menyesuaikan waktu untuk kuliah, bekerja, dan organisasi. Saya juga sudah subscribe channel YouTube Kakak nih. Oke, nanti Ara juga subscribe nih ya. Kasih tips dan trik dong Kak buat biar bisa kayak Kakak. Oke, boleh banget nih kasih tips Kak. Ntar Ara subscribe ya channelnya. Tips ya. Aduh. Apa ya kalau karena setiap manusia tuh punya apa ya kepribadian masing-masing sih. Kalau mau dicocokkan susah ya, susah. Artinya mungkin teman-teman belum menemukan basic yang ada di dalam diri masing-masing. Sepakat juga tadi yang disampaikan Hamzah. Di kementerian juga ada porsinya masing-masing ya, ada porsinya masing-masing, tugasnya masing-masing ya. Kayak contohnya aja Hamzah yang basicnya di media ya. Nanti kalau misalnya di Dagri ya hadapi ketum-ketum, hadapi apa orang-orang rambut gondrong dan lain sebagainya kan bukan basicnya kayak gitu. Bahkan ada kerasnya apa bentak-bentakan bahkan hampir ada fisik itu kan bukan ada basicnya masing-masing kayak gitu. Kalau tiba-tiba di Dagri orangnya kalem lembut ya makin dibantai nanti BEM kayak gitu kan. Tidak ada sisi perlawanan kayak gitu, tidak ada sisi perlawanan. Itu tadi yang sudah kakak sampaikan tadi. Kita punya kepribadian masing-masing. Mungkin di sini ada juga yang ikut kalau sering kakak ikut konsol atau apa itu kan akan berbeda 180 derajat saat kakak duduk bersama teman-teman staf di kementerian, duduk bersama teman-teman staf di di BPH dan lain sebagainya akan berbeda ya, akan berbeda saat duduk bersama ketum-ketum ya, diskusi sampai malam 12 malam, bahas ini bahas itu. Harus keras kayak gitu, harus keras ya. Harus bisa rasionalitas ya, harus bisa bermain retorika, harus bisa bertahan ya, harus bisa menekan. Semuanya harus bisa. Itu yang kakak sampaikan. Jadi ya kakak sarankan kalau untuk prestasi, untuk membagi kesibukan boleh ditirukan. Tapi kalau untuk tips agar sama dengan seseorang, coba teman-teman cari dulu basic yang ada di dalam diri teman-teman dan kembangkan ya. Dan kembangkan semaksimal mungkin, itu akan menjadi poin plus buat teman-teman agar tidak apa ya bahasanya ya. Terus secara full orang yang kita idolakan, orang yang kita jadikan pedoman, enggak. Tapi teman-teman di sini masing-masing punya keunggulannya yang mungkin sampai saat ini hanya belum angkat saja, belum terangkat atau belum ter-up, dan teman-teman belum menyadari itu ya. Insya Allah saat teman-teman ikut organisasi, teman-teman ikut atau mencoba membagi kesibukan, berwirausaha, berprestasi, teman-teman akan menemukan sedikit demi sedikit apa yang menjadi jati diri teman-teman, apa yang menjadi basic teman-teman. Ya, mungkin itu dapat menjawab ya Ara ya. Oke, terima kasih banyak Kak Kikit. Itu tadi pertanyaan terakhir untuk Kak Kikit. Sekarang pertanyaan terakhir nih untuk Kak Hamzah. Pernah nggak berada di titik terendah Kakak? Kalau pernah, bagaimana cara Kakak menghadapinya? Terus dan kenapa sih Kakak memberikan tugas secara spesifik ketika waktu sudah mepet, padahal tugas itu bisa diberikan jauh-jauh hari? Ini tahu lah kan kira-kira siapa? Anak-anak didik dari deadline tugas nih biasanya yang mengeluh ini nih. Oke, kepada Kak Hamzah persilakan. Ya, titik terendah pasti ada, normal. Setiap manusia punya merasa titik terendah, terpuruk, merasa sangat down, bahkan stres.
ternyata ya normal kayak gitu kan. Yang harus PR-nya, kita tahu setiap manusia pasti ada merasa down, ada merasa stres. Sekarang ketika sudah tahu, fokusnya pada penyelesaian, bukan pada terlalu terkurung terhadap prinsip yang mengurung, terlalu terpuruk terhadap prinsip yang membuat kita down itu. Nah, pasti ada. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, kakak menganggap ya, kembali lagi ke mindset sebenarnya. Kalau konteksnya adalah BEM, ya kakak menganggap di BEM sebagai pembelajaran. Di BEM itu tempatnya melayani. Di BEM itu kita melayanin, bukan kita mencari nama, apa, entertain, menghibur, atau apalagi main-main saja. Melayani di BEM itu. Jadi kalau kata istilahnya tuh dicaci jangan tumbang, dipuji jangan terbang. Jadi biasa aja melayani. Nah, kalaupun saat terpuruk, menikmati, karena memang kita bergerak di sana. Pemerintahan itu memang selalu dikritik, tapi kalau dia fokus dikritik, merasa down, rendah, dia nggak bisa menjalankan yang lain. Fokusnya adalah bagaimana kita kebermanfaatannya. Nah, kemudian tugas yang kedua, kenapa sering ngasih deadline spesifik, ngasih tugas spesifik ketika mendekati hari. Nah, apa ya? Kayaknya ini anak Medinfo nih. Iya, anak-anak banyak tekanan deadline ini biasanya yang nanya-nanya kayak gini nih. Hamin menit. Yang pertama ya, kakak menganggap kalau kita bekerja berdasarkan hanya berdasarkan suruhan perintah atau berdasarkan yang tertulis, maka kita akan biasanya fokusnya ke sana. Tapi kalau kita bergerak berdasarkan ide, dan ide itu selalu bergerak terus, bisa jadi hari ini nggak kepikiran. Detik itu, nah itu tadi, Hamin menit itu baru keluar kepikiran. Ya, kalau kita bergerak berdasarkan ide, ya disampaikan. Yang penting membuat kita menjadi mempelajari terhadap proses itu. Nah, bagaimana sekarang itu ya, belum lagi kalau kita angkat misalnya media memang kayak gitu tugasnya. Bahkan kita nggak megang handphone tadi deh nggak megang handphone, tiba-tiba banyak yang nelpon, ternyata ya maklum kayak gitu, nggak megang handphone, ternyata harus ada tugas yang harus diselesaikan. Nah, PR-nya ya nikmatin saja, anggap sebagai proses yang ini harus kita sampaikan, dan ini bagian dari tugas kita di kemediaan, termasuk teman-teman mungkin yang ada tugas di kemediaan di tempat lain bakal merasakan. Bukan hanya suruhan Hamin menit, tapi kritikan-kritikan pedas pun pasti ada. Menurut saya ini bagus loh, tapi kok gitu amat lah apresiasinya, kok disuruh revisi terus lah. Nah, itu memang melekat. Nah, problemnya adalah kadang anak media itu selalu dekat dengan kejenuhan. Bagus desain, tapi mudah jenuh, ya nggak produktif juga hasilnya. Hendaknya dibarengin bisa desain, bisa mengkonsep, kreatif, dan mampu mengatur kejenuhan, mengkontrol emosionalnya. Nah mungkin ya kakak coba sampaikan di sini apresiasi penting pertama ya, mengapresiasi kerja-kerja kementerian. Dan bahkan ada 2 kultur yang biasa kakak sampaikan atau kakak lakukan di kementerian itu. Yang pertama, mengapresiasi. Banyak caranya ya, membuat apresiasi ketika di grup, wah keren hasilnya kayak gitu, yang mungkin jarang dilakukan. Yang kedua adalah yang biasanya adalah walaupun kakak memberi tekanan spesifik, mendekati hari-hari spesifik Hamin menit, biasanya kakak selalu membersamain. Contoh deh, misalnya malam hari
minimal kakak harus menemani mereka. Jangan sampai kita tidur duluan, mereka mendesain. Terus dia ngirim jam 12 malam, kita sudah tidur, dan dia sudah bangun, dia belum ngerik, kita belum ngerik. Nah, jangan sampai. Yang pertama adalah apresiasi, yang kedua, kita bersamain. Kalau mereka lagi mendesain, ayo sampai jam 12 malam kita bersamain, ayo. Makanya kalau teman-teman yang di kementerian tuh, kalau ngomongin kakak, jam 12 masih ada, tiba-tiba jam 12 kalau masih konsultasi ada. Dan yang kedua, kalaupun sudah ketiduran, dipastikan membalas sebelum dia membuka lagi. Oh, ternyata udah dikirim jam 12, dia bangun jam 6, enggak juga di-read. Ya, apresiasinya di mana nih? Nah, makanya selalu kakak, bahkan ada yang sampai jam 3 ngirim desain, baru kakak balas jam 4 subuh. Kalau ada yang ngecek jam 11, kakak muncul mungkin jam 12. Kalaupun belum balas, diusahain semaksimal mungkin muncul sebelum dia bangun kembali dan tidak merasa kecewa ketika chatnya belum dibalas. Nah, itu mungkin salah satu kultur yang mungkin kakak maksimalin. Ternyata pas respon, mengapresiasi itu penting terhadap kerja kementerian. Itu kembali. Oke, keren banget. Yang pertama itu kita harus mengapresiasi apapun kegiatan, apapun hasil dan usaha orang lain. Lalu yang kedua, kita harus membersamai. Baik itu susah ataupun senang, kita harus sama-sama bantuin dan temanin. Oke, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir dan menutup acara kita, agenda kita pada malam ini. Tapi sebelum itu, saya harap rekan-rekan semua sudah dapat pertanyaan sudah dapat terjawab dengan baik. Terima kasih kepada Kak Hamzah dan Kak Waskito yang telah menjawab seluruh pertanyaan dengan sangat jelas. Sebelum kita tutup agenda malam ini nih, kita akan main sedikit games nih, namanya game Kahoot. Rekan-rekan bisa langsung masuk ke link yang dikirim di room chat. Bisa lihat? Bisa dilihat? Oke. Oke, silakan join. Ya, kelarnya gimana? Mau bobok nggak kalian? Oke. Bisa langsung Bersaing, Zah. Oke, teman-teman, kalian akan bertanya seputar gestar yang best banget malam ini ya. Oke, langsung aja nih teman-teman, langsung isi, langsung sambar atas yang atas ini. Oke, siap. Oke. Loading banget ini kayaknya. Oke, sudah banyak yang bergabung. Oke, sudah banyak yang masuk ini. Ada Bimboy, ada Alpaca, ada Ikan Hiu. Aduh, ada Ikan Hiu lagi ini. Ada Mr. X, ada Dila, ada Kikit satu, ada Hamzah, ada Good Girl. Oke, Good Girl, good banget. Oke, ada Kucing, ada staff tercantik. Ini siapa? Siapa ini staff tercantik? Oke, ada masuk lagi Ibu, ada Semangat, ada Aing, ada saya, Mr. X, ada Ayah. Anaknya mana nih? Buat dong anak dong. Ini anaknya kurang nih kayaknya. Masuk, udah banyak yang masuk ya, ada 22 orang. Saya masih ditunggu buat teman-teman yang belum masuk atau join, boleh banget join, itu linknya udah ada di room chat.
bisa langsung join dan bergabung. Langsung ketik nama, kita akan mulai bentar lagi. Baru 22 orang dari 43 peserta nih, bolehlah gabung. Jadi tunggu 3 menit lagi ya. Kita akan mulai nih. Cepat ayo buruan. Ayo, yang belum masuk join boleh banget nih ya. Anak Kak Hamzah nggak ada nih yang mau buat nama anak Kak Hamzah. Tungguin nih. Jangan, nggak usah. Ntar pada ada nanti ayah Hamzah, ada ini. Aduh, ada aja. Oke, masih ditunggu. Buat teman-teman yang belum join, boleh banget join. Bla bla bla. Oke, siapa nih yang sering bilang bla bla bla? Ada nih bla bla bla, atas nama bla bla bla. Kita tunggu dulu. Yuhu, ada atas nama Yuhu. Oke, buat teman-teman yang belum join masih ditunggu buat join. Ada banyak banget peserta. Oke, akan segera dimulai. Siap-siap buat teman-teman semua. Rekan-rekan semua, boleh langsung cek. Kita akan mulai. 1, 2, dan 3. SCLD, Kak Waskito, dan Kak Hamzah. 3, 2, 1. Benua terbesar. Apa benua terbesar ini? Ayo, apa? Oke, 9-nya benar. Oke, teratas ada Ibu, ada Bang Hamzah, ada Aing, ada Mr. X, dan Ayah. Oke, next. Selanjutnya. Gunung tertinggi di dunia. Everest itu warna merah. Kuning itu ada Katu, dan biru Makalu, dan hijau ada Cho-Oyu. Oke, benar semua. Oke, masih teratas atas nama Ibu. Oke, keren banget. Ini siapa ini atas nama Ibu? Keren banget ini. Oke, selanjutnya. Tokoh yang mendapat julukan Bapak Reformasi. Merah itu Prof. Haji Muhammad Amin. Kuning Prof. Dr. Haji Boydin Dudiono. Biru RH Joko Widodo. Dan hijau. Oke, langsung saja. Banyak yang salah ya kira-kira ini. Banyak banget yang salah ini. Oke, kita lihat. Oke, tergeser Ibu oleh Bang Hamzah. Oke, Ibu, Baba, Ibu, Ayah, dan Aing, dan Mr. X. Oke, selanjutnya. Next. Oke, pertanyaan 4. Hewan terbesar di dunia. Oke, kita lihat. Gorila, paus biru, gajah, dan hiu. Kira-kira yang mana nih? Oke, banyak banget yang benar, ternyata udah banyak yang tahu. Oke, kita lihat siapa oh tidak, ternyata Kak Hamzah tergeserkan oleh Ibu. Wah, keren banget Ibu ini. Siapa Ibu ini kira-kira ya? Oke, next. Cuma data loh selanjutnya. Oke, mungkin ada sedikit kendala. Ya, gangguan, bonus. Mungkin ada sedikit gangguan, oke. Gimana bonus ini? Manusia.
Masa terkalahkan oleh Ibu. Menang kasih apa ini Zah? Bagusnya Zah. Oke, Tanya bisa dulu dimulai sih lagi. sama panitia. Oke. Baru 4 soal nih, mungkin ada sedikit gangguan. Panitia, jangan panik. Oke, jangan panik di belakang layar, tolong. Jangan panik di belakang tetap layar. santai. Medinfo sangat mengetahui Panik. hal-hal kayak gini. Panik tuh. Jangan panik. Jangan Panik panik, lah. tetap santai. Oke, bisa langsung Tetap diputar tenang. lagi permainan yang tadi. Bagaimana ini? Oke. Boleh next? Oke. Universitas Bengkulu menduduki peringkat ke-52 universitas terbaik di Indonesia. Benar atau salah? Oke, teman-teman boleh langsung klik. Oke. Ada yang salah. Oh tidak. Oh tidak, ayah tergeser. Ternyata ayah tidak tahu bahwasannya Universitas Bengkulu merupakan urutan ke-52 terbaik di Indonesia. Oke, selanjutnya next. Berapakah kecepatan munculnya rangsangan pada otak manusia? Wow, 100 apa km per itu? jam, 350 km per jam, 400 km per jam, atau 400 km per jam? Oke, ternyata 400 km per jam. Saya saja tidak tahu nih. Akhirnya saya tahu. Oke, next. Oke, Aing naik dan Kak Hamzah, Ibu dan Yuhu ternyata turun. Aing Oke, ini next. putri nggak, Rah? Aing ini putri nggak? Aing ini kayaknya Putri deh. Ya, Putri Lydia Rati ya kayaknya ini. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Please jangan bawa-bawa Aing. Ini rahasia dong. Kan si Aing sudah muncul. Danau Ilmu adalah salah satu nama danau yang ada di yang diciptakan oleh salah satu. Oke, lanjut. FKIP, FHFISIP atau FVB. Oke, teman-teman bisa langsung jawab. Apaan? Oke, 2016, 17. Oke, ternyata yang benar itu adalah FA dan masih banyak teman-teman yang belum tahu. Oke, next kita lihat. Siapa kira-kira ini? Sepertinya Aing tergeserkan ini. Oke, Aing tergeserkan oleh Yuhu. Dan peringkat teratas itu ada Yuhu. Peringkat kedua itu ada Aing. Pertanyaan terakhir next. Oke, lulusan termuda Universitas Bengkulu tahun 2021 berasal dari fakultas. Ada yang tahu nih teman-teman kira-kira dari mana? FH, FT, FKIP atau FISIP? Oke, ternyata hanya satu yang tahu. Oke. Bukannya FKIP ya? Oke, FKIP. ada Ibu ternyata FKIP, di Kit. sini. Ada Yang Aing dari juara Penjas. 2. Dan juara pertama itu ada Ini acara apa sih? Yuhu. Ternyata apa? ada Yuhu yang pemenang juara 1. Siapa nih yang Yuhu? Oke, boleh yang ke tangan nih atas nama Yuhu. Ternyata juara Cantik 1. mau bilang. Apa itu? Nggak tahu agenda BMB-nya. Oh, JLD. Aduh, ada yang masuk itu siapa? Aduh. Oke, selamat kepada Yuhu, Aing dan Ibu. Oke, keren banget nih permainannya. Selamatnya kepada Yuhu atas pertanyaan paling banyak jawab dan benar. Jadi setelah ini kita akan ada sesi dokumentasi dulu dong. Boleh dong kita foto dulu untuk gestar dan boleh saya pimpin nih untuk dokumentasi kira-kira kan. Untuk teman-teman boleh aktifin kameranya terlebih dahulu karena kita akan ada sesi foto. Oke, untuk layar 3 di depan bisa foto. Hitungan ketiga, 1, 2. Oke. Untuk semuanya boleh aktifin kameranya terlebih dahulu. Masih kita tunggu banget ini loh ya. Oke, layar pertama, hitungan ketiga, 1, 2. Oke, layar kedua nih, 1, 2. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mau berpartisipasi buat foto.
Oke, terima kasih banyak nih Kak buat Kak Kiki dan Kak Hamzah dan rekan-rekan semua yang udah mau menemani dan mengikuti agenda dan menyempatkan hadir di agenda SJLD malam ini. Luar biasa banget. Nih malam ini, sebelum kita tutup agenda kita malam hari ini, marilah kita bersama-sama melepaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, jadi saya Sarah Jelita, izin pamit undur diri. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya mohon ampun. Boleh nggak nih pamit atau mau lanjutin lagi 1 jam? Oh, kayaknya enggak deh. Kayaknya udah bosan ya. Teman-teman muak banget dengerin ocehan dan cerewetnya mulut saya ini yang nggak bisa diem. Mungkin boleh saya tutup ya teman-teman semua. Selamat malam. Terima kasih sudah berpartisipasi. Aduh, belebetan mulut saya ini. Aduh. Oke, saya tutup semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih Mbak Ara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.